muka atau bagaimana? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih untuk kasus Pak Riko ini. Saya jelaskan sebentar ya. LMKN ini terdiri dari perwakilan LMK. Jadi organisasi LMKN ini terdiri dari perwakilan LMK. Contohnya Pak Dharma dari LMK KCI, Pak Joni dari LMK Papri, Pak Yesi dari LMK Selmi, dan saya sebagai pelaksana harian dari LMK Pro Intim, penyanyi profesional Indonesia Timur. Saudara Usman ini anggota saya di Pro Intim dan dia sudah mendapat royalti untuk hak terkait penyanyi. Jadi saya pikir ini nggak ada masalah kalau sepanjang dia menuntut hak terkait. Saya paling depan untuk membela Pak Riko karena haknya sudah saya berikan. Di LMKN saya sebagai ketua pelaksana harian juga sebagai kuasa hukum LMKN. Tetapi di LMK saya ketua LMK Pro Intim. Yang di dalamnya saudara Usman ini adalah anggota saya. Dan saya pastikan bahwa rutinitas royalti sudah dia dapat. Pak, tapi dari beliau sendiri menyampaikan lagu itu dibuat 2007 atau 2008. Tapi sampai hari ini dia tidak mendapatkan royaltinya, Pak. Seperti apa yang tanggapannya? Begini. Sebelum saya menjawab pertanyaan saudara, saya juga mau sampaikan kepada teman-teman seniman, marilah kita baca-baca sedikit tentang regulasi hak cipta. Ya, jangankan tahun 2007, dia ciptakan tahun 45 pun. Undang-undang ini itu baru diundangkan itu tahun 2014. Dan LMKN itu memberikan leluasa kepada pengguna sampai tahun 2016 baru kita collect royalti. Ya, jadi mau ciptakan tahun berapapun undang-undang itu berlaku tuh 2014. Tapi kalau secara hukum Indonesia ini mempunyai fiksi hukum, ketika diundangkan harus dianggap tahu. Tapi LMKN masih memberikan toleransi 2 tahun baru collect royalti itu. Gitu ya. Pertanyaan saudara, kalau dia bilang dia belum mendapat haknya, tanyakan lagi haknya yang mana. Kalau selaku ketua pelaksana harian Collection Royalty Musik Indonesia LMKN, saya berani jamin bahwa Pak Riko tidak bertanggung jawab dalam bentuk pidana maupun perdata. Karena Pak Riko setelah saya cek di administrasi sudah mempunyai yang namanya sertifikat lisensi. Berarti Pak Riko dengan tegas sudah membayar royalti kepada LMKN dan berdasarkan regulasi tidak dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Itu statement dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin untuk perlu diperjelas, untuk yang sebagai pelaku pertunjukan, royaltinya sebagai pelaku pertunjukan, penyanyi, sudah dinyatakan secara tegas oleh Pro Intim bahwa dia sudah menerima melalui Pro Intim. Sudah menerima. Mungkin kalau pencipta, kita harus telusuri. Ya. Di mana dia menjadi anggota pencipta. Kalau dia belum menjadi anggota pencipta di mana-mana, maka dia belum dapat hak. Tapi kalau dia sudah menjadi pencipta di salah satu LMK, maka secara otomatis dia sudah mendapat dari LMK tersebut. LMK hak cipta. LMK hak cipta, dia sudah mendapat. Dia Ya. mesti paham Nah, betul. kalau dia belum mendapat berarti ada masalah di situ. Di LMK hak cipta di mana dia sudah menjadi anggota. Tetapi kalau di dalam benaknya, di dalam kepalanya dia boleh menagih langsung, ya, direct. Nah, ini menjadi satu permasalahan. Ya. Karena undang-undang yang kita ketahui secara jelas menyatakan bayarlah royalti itu melalui LMKN. Ya. Itu ya. Berarti nggak bisa ya Bang, kalau misalnya dari beliau tidak mau melalui LMK, maunya langsung, jadi bisa artinya ya? Undang-undang kita mengatakan nggak bisa. Iya. Soalnya kemarin statementnya begitu. Iya, silakan aja ya dibawa ke ranah apapun. Saya cuma bilang, Anda bisa bayangkan kalau semua pencipta lagu mengenakan tarifnya lalu menagih langsung sendiri. Ya chaos. Ini tertib hukum di Republik Indonesia. Ada undangnya untuk menata tertib penuh. Itu aja sih. Jadi kalau ya silakan berargumentasi. Ini kan orang. Tapi ya saya mau menyampaikan itu. Itulah yang 100 tahun lalu di Perancis itu ketika ada performing rights ini
Masing-masing pencipta lagu mau ngolek sendiri. Apa bisa keliling dunia? Lalu kalau orang di ujung mana juga kolek sendiri lalu memberikan tarif menurut mereka sendiri, apa yang terjadi? Oleh karena itu ada undang-undang yang mengatur itu. Gitu. Oh, ini baru satu aja Pak Riko sudah pusing. 2-3 tutup ya di sini. Habis selesai. Ada ribuan pencipta Semua lagu kan? ribuan. Ya, silakan, Pak. Bang, kalau misalnya si Pak Usman itu nanti menyatakan bergabung dengan lembaga ini, terus kemudian pembayaran royaltinya bagaimana? Dihitung dari dia mulai mendaftarkan diri atau ke belakangnya itu juga dihitung? 2 tahun ke belakang. Itu dana unclaim. 2 tahun Pak. 2 tahun ke belakang. Sebab dana unclaim itu kalau tidak ada yang klaim, kalau dia tidak terdata, lagi-lagi oleh aturan regulasi, jumlah unclaim ini diputuskan melalui rapat pleno LMKN untuk digunakan sebagai dana sosial, peningkatan wawasan, peningkatan SDM, itu diatur regulasinya setelah 2 tahun. Itu maksimalnya ya? Iya, memang tertulis di dalam kita bicara apa yang tertulis gitu. Saya lembaga bantu pemerintah yang diangkat sumpah, nggak mau diajak genit-genit untuk berimprovisasi apapun juga gitu. Gitu. Nah, Pak, Itu berhubung, mungkin sabar untuk saya Iya. gitu. Kalau dia belum menjadi anggota LMK manapun juga, ya, maka semua mereka yang belum menjadi anggota itu ada masuk dalam unclaim yang dikatakan akan disimpan selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun itu disimpan unclaim itu. Ya. Pas dia menjadi anggota, maka melalui LMK di mana dia menjadi anggota, dimintalah dana unclaim itu. Tapi dana unclaim yang disimpan itu setiap 2 tahun. Kalau tidak ada yang klaim, ya itu dijadikan cadangan seperti yang dikatakan ketua tadi. Ya, itu. Jadi disimpan selama 2 tahun. Silakan. Ada berapa pencipta lagu atau musisi yang belum mendaftarkan haknya? Oh, banyak. Lebih banyak yang belum mendaftarkan sebagai anggota. Itu karena ketidaktahuan Lebih banyak. atau keengganan? Lebih kemana? Begini, undang-undang hak cipta ini bukan untuk pemilik hak cipta khususnya di bidang lagu dan musik saja ya. Dan bukan untuk yang di Jakarta saja, untuk seluruh Indonesia loh. Bukan untuk yang ngetop-ngetop saja, tapi seluruh pemilik hak cipta lagu dan musik di seluruh tanah tumpah darah Indonesia hanya boleh bisa mendapatkan hak ekonominya di bidang performing rights ketika dia memberikan kuasa dan menjadi anggota di salah satu LMK. Begitu. Pak Iji, mungkin soal nominal dari beliau menyampaikan 1 lagu 1 miliar, mungkin tanggapannya seperti apa Pak? Dan 5 lagu yang disampaikan ada 5 miliar, seperti apa? dan dia itu silakan. Ya, kami nggak berkomentar soal itulah. Iya. Nanti kalau gorengannya itu saja juga hak masing-masing. Tapi Tapi penghitungannya mungkin seperti apa Pak? Ketika lagu itu komersil terus pemiliknya menuntut 1 miliar tarif, besaran tarif itu diatur dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM. Tarif untuk rumah karaoke, tarif untuk televisi, tarif untuk tempat-tempat rekreasi itu diatur, besaran tarif diatur oleh negara melalui peraturan menteri. Jadi nggak bisa langsung tembak-tembak aja ya Pak? Saya nggak salah saya berkomentar gorengannya beda. Ini contoh dari karaoke ya, Karaoke itu membayar untuk setiap roomnya itu 12.000 satu hari ya. Itu ya apa bayar ya, 12.000 satu hari. Mau putar lagu apa aja silakan. Kemudian 6.000-nya itu buat hak terkait ya. 6.000 buat hak pencipta. Jadi LMK hak cipta dapat. Jadi 12.000 itu. Tiap hari dihitung berapa, ada berapa room. Kalau ada 10 room ya bayar per hari 120.000. Itu bayar 1 tahun.
Untuk apa? Untuk menggunakan semua lagu, ini blanket system. Semua lagu yang diputar di situ ya silakan saya putar. Nah, si Pak Nurdin apa Pak siapa itu? Pak Usman. Ya. Nah, si Pak Usman itu kalau menjadi anggota maka ada lagunya di situ. Kalau dia menyanyikan lagunya, menciptakan lagunya, maka menyanyi sebagai anggota pro intim. Pencipta kita belum telusuri di mana nih, kan? Ya, nah. Dia mendapatkan lagu dari pembayaran itu yang blanket system 1 tahun itu. Itulah yang saya katakan tadi, dari Januari sampai Juni ini cut off, Januari sampai Juni. Lalu dihitung, itu yang tadi saya bilang kumpul semua itu, ngitung, didistribusikan. Nah, Pak Usman itu sudah mendapat dari situ, kan begitu. Nah, sekarang untuk Juli sampai Desember, close Desember, dihitung lagi. Gitu. Nah, yang dikumpulkan ini sebenarnya itu adalah 3 hak yang dimiliki pencipta. Pasal 9 bilang ada 3 hak yang kalau pencipta tagih sendiri itu bakalan sulit dan bakalan chaos dalam industri. Ya. Itu adalah hak untuk mengumumkan. Ya. Jadi kalau Anda punya lagu itu diperdengarkan di mall, diperdengarkan di hotel, sebagai background musik dan lain-lain itu ya. Ini bagaimana pencipta lagu kalau mesti minta izin lebih dulu? Wah, minta izin lebih dulu baru bisa diputar, susah. Bagaimana si pencipta juga tahu diputar di mana, diperdengarkan di mana? Ini bingung. Satu lagi hak komunikasi. Jadi pada waktu lagu itu disiarkan oleh televisi, ditayangkan, disiarkan oleh radio, terus radio harus minta izin lebih dulu. Bagaimana? Deal dulu harganya dengan penciptanya bagaimana kan? Kan begitu. Nah, jadi yang ketiga itu pertunjukan. Kalau live di karaoke, live di hotel, live di restoran, di kafe, live mau nyanyi minta izin lebih dulu. Penciptanya di mana, ininya di mana, deal dulu, nggak mungkin jalan. Jadi 3 hal yang nggak mungkin ini, itu seluruh dunia tahu ini harus diatur, diberikan hak kepada satu lembaga yang mengelola itu. Nah, lembaga itu di seluruh dunia itu ada. Nah,